Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban tema 7, kelas 5, subtema 1, pembelajaran 4, halaman 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, dan 58. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 46. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Jawabannya adalah karena perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan, kalah dalam persenjataan, Belanda menerapkan politik adu domba. Soal nomor 2. Bagaimanakah perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar? Kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Soal nomor 3. Peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an. Kedua, masa awal radikal 1920 sampai dengan 1927-an. Ketiga, masa moderat yaitu pada tahun 1030-an. Mohon maaf, pada masa moderat tahun 1930-an. Soal nomor 5. Peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia adalah permintaan RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Baik, kita jawab ayo menulis di halaman 47. Carilah sumber bacaan seperti buku, koran, majalah, atau internet yang menjelaskan biografi Dr. Sutomo. Tuliskan secara singkat tentang perjuangan Dr. Sutomo dalam menghadapi penjajah. Baca dengan jelas dan berikan komentar. Presentasikan biografi dan kisah perjuangan Dr. Sutomo tersebut di depan kelas. Baik ya. Ini merupakan nanti kita isi yang ini. Nama tokohnya adalah Dr. Sutomo. Baik, di sini saya sudah siapkan untuk jawabannya. Nama tokoh adalah Dr. Sutomo. Asal tokoh Jawa Timur. Bentuk perjuangan membentuk organisasi nasional pertama yaitu Budi Utomo. Dampak perjuangannya terhadap pergerakan nasional. Pendiri Budi Utomo yang melahirkan semangat pergerakan nasional yang nantinya berguna untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Sekarang kita lanjut ke halaman 48. Pada bacaan di atas disebutkan salah satu faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Sekarang diskusikan bersama kelompokmu mengenai faktor-faktor lain yang memicu munculnya rasa kebangsaan Indonesia. Sebagai bahan diskusi, kamu dapat mencari referensi dari buku atau artikel. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut ini. Baik, kita langsung menuliskan isi jawabannya mengenai faktor munculnya rasa kebangsaan di halaman 48. Faktor internal. Kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. 3. Lahirnya kaum terpelajar.
4. Lahirnya kelompok terpelajar Islam. 5. Lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. 6. Selanjutnya ke faktor eksternal. Yang pertama, perkembangan nasionalisme di berbagai negara, seperti pergerakan kebangsaan India. 2. Adanya politik etis dari Belanda. 3. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. 4. Munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. 5. Kemenangan Jepang atas Rusia. Baik, sekarang kita akan lanjut di halaman 50. Ayo berdiskusi. Bersama kelompokmu, diskusikan pengaruh dan keberlanjutan keadaan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan pada masa sekarang. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang pendidikan. Karena adanya politik etis dari Belanda, muncul banyak kaum terpelajar dari bangsa Indonesia. Para kaum terpelajar ini menjadi pelopor kesadaran rasa kebangsaan, senasib sepenanggungan. Rasa kebangsaan ini disadari para kaum terpelajar sehingga memacu mereka untuk lebih menggiatkan kegiatan di bidang pendidikan, sehingga makin banyak rakyat Indonesia yang memperoleh pendidikan dan semakin tinggi semangat nasionalismenya, hingga tercapainya kemerdekaan. Kedua, pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang ekonomi. Rasa kebangsaan timbul salah satu sebabnya adalah adanya kesenjangan ekonomi antara rakyat Indonesia dengan penjajah, serta tidak adanya kedaulatan ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan di hati rakyat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi, keinginan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan, yang pada akhirnya hingga kini terbentuk masyarakat yang terus bergerak menuju kebebasan dari kesulitan ekonomi. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang politik. Dengan munculnya rasa kebangsaan, ada tuntutan untuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memakai pemahaman atau paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, demokrasi, sosialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, maka kini ada jaminan dari atau dalam undang-undang untuk mendapat kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, menentukan pilihan politik, dan lain-lain. Pengaruh perkembangan dan keadaan masa munculnya rasa kebangsaan terhadap kehidupan masa kemerdekaan hingga sekarang di bidang sosial dan budaya. Rasa kebangsaan menimbulkan rasa cinta tanah air. Cinta terhadap hal-hal berciri bangsa sendiri, seperti seni budaya bangsa Indonesia dan menolak menyaring budaya bangsa penjajah. Dari Indonesia merdeka sampai sekarang, bangsa Indonesia terus-menerus melestarikan dan menggali seni budaya bangsa sendiri untuk makin memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Sekarang kita berada di halaman 52. Ayo berlatih. Ayo, temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya kepada guru, atau berdiskusi. Baik, di sini saya sudah mempersiapkan jawaban alternatif yang kalian bisa pakai nanti untuk menjawab di halaman 52 ini. Nah, seperti ini yang kita pakai. Mengenai kosakata baku, kita ada
5, yaitu ikrar, kongres, sidang, organisasi, pemuda, beserta dengan artinya. Arti kata ikrar adalah janji dengan sumpah, pengakuan, kongres, rapat besar, sidang, pertemuan untuk membicarakan sesuatu, atau rapat, organisasi, kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, pemuda, orang muda, laki-laki. Kosakata tidak baku, gedung Indonesische Club. Arti katanya adalah Gedung Klub Indonesia saat ini dikenal sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Kita lanjut ke halaman 53. Di halaman 53 kita diminta untuk mengisi mengenai Sumpah Pemuda. Baik, kita langsung saja ke kotak yang pertama. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? 28 Oktober tahun 1928. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang bergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesische Club di Jalan Kramat Raya 106. Kita ke kotak berikutnya. Apakah hasil Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 Indonesia 1, persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Selanjutnya, apa hasil Kongres Pemuda 2? Pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. B. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. D. Diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sekarang kita jawab di halaman 54. Sekarang diskusikan bersama temanmu arti penting penggunaan istilah Indonesia bagi perjuangan bangsa Indonesia. Adakah hubungannya dengan proses pergerakan bangsa Indonesia? Penggunaan kata atau istilah Indonesia menjadi sangat penting di dalam pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia menghadapi kaum penjajah. Dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, kata Indonesia telah dijadikan identitas nasional yang dapat mempersatukan seluruh pergerakan bangsa di dalam menentang kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Kata Indonesia juga telah menjadi perekat dan lambang perjuangan bangsa Indonesia. Berikutnya, di halaman 54, kita akan menjawab mengenai unsur pembeda suku bangsa. Saja ke yang pertama, adat istiadat, upacara ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah di Bali yang dilakukan untuk menyempurnakan jenazah. Bahasa daerah. Bahasa daerah yang dimiliki Provinsi Bali adalah Bali, Jawa, Madura, Melayu, dan Sasak Bali. Sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan orang Bali yaitu berpegang kepada prinsip patrilineal yang amat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan luar patrilineal yang mereka sebut
dia dan sistem pelapisan sosial yang disebut wangsa atau kasta. Berikutnya kita akan jawab di halaman 58. Kemukakan sikap dan perilakumu yang telah menunjukkan pengamalan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Menurut pendapat saya sendiri, pemuda saat ini kurang mengenal sejarah. Sedikit membaca tentang sejarah, dan untuk saya sendiri, dalam penerapan nilai-nilai Sumpah Pemuda, saya mulai belajar menerapkan nilai-nilai tersebut dan perlahan mulai mengenal sejarah Indonesia. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Tentu saja kita jawab, bersatu tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan budaya, saling tolong-menolong antar sesama manusia, menanamkan rasa toleransi antar sesama manusia, berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, itulah untuk kunci jawaban di pembelajaran 4 kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.